Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Betty Nur Aini MM, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, periode 2023 sampai 2027. Menyambut baik dan mendukung rencana pemerintah untuk meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-24 dengan topik transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Untuk itu, proses pembelajaran harus bermakna dan menyenangkan. Seorang anak yang diikutkan dalam program PAUD sesungguhnya untuk mempersiapkan anak masuk ke tingkat SD, bukan sekedar mempersiapkan anak untuk bisa membaca, menulis, berhitung yang justru mengekang dan menghambat perkembangan anak secara optimal. PAUD seharusnya mempersiapkan anak untuk sukses belajar di sekolah yang ditandai dengan aktif terlibat di sekolah dan memiliki semangat berprestasi yang baik, menanamkan nilai kepercayaan diri, pendidikan karakter, dan seluruh aspek perkembangan anak untuk menghadapi tantangan-tantangan serta mempersiapkan anak untuk menjadi pembelajar sepanjang hidupnya. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia, mari kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan di PAUD, agar seluruh potensi yang ada pada diri anak berkembang secara optimal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini, Himpaudi Jaya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Hai teman-teman. Belajar biar tambah pintar main bola. Sukanya jadi pemain bola biar dapat emas asli. Pinter. Pengen jadi YouTuber. Aku pengen jadi pemain basket. Menambah kita jadi pintar. Supaya aku pintar. Jadi profesor. Kerjanya yuk bikin robot yang mirip kayak manusia. Belajar buat anak-anak ternyata punya makna yang kaya dan luas. Di balik wajah polos anak-anak, terdapat berjuta-juta ide yang penuh harapan. Masing-masing anak punya ide yang berbeda, minat yang unik, kesukaan yang khas. Aku ingin belajar cara membuat kapal. Aku ingin belajar bagaimana parasut bisa terbang. Aku ingin belajar yang luas. Aku ingin menjaga bumi. Begitu banyak kemungkinan yang bisa dicapai oleh anak, seandainya saja mereka mendapatkan kebebasan belajar. Sayangnya seringkali kita menuntut anak-anak untuk duduk manis, menulis rapi dan menghafal kata. Apakah kita sedang membunuh rasa ingin tahu mereka dan merampas hak mereka? Jangan rampas hak anak untuk belajar dengan cara mereka. Jangan cabut hak anak untuk menemukan minatnya dengan menyempitkan tujuan belajar hanya ke baca tulis hitung. Penuhi hak anak untuk berproses sesuai kemampuannya. Bangunlah kegemaran belajar anak di PAUD dan pendidikan dasar kelas awal agar menjadi fondasi pembelajaran selanjutnya. Belajar bisa saja muncul dalam bentuk eksplorasi musik. Di balik eksplorasi ini, anak-anak mengembangkan pemahaman ritme, nada, dan melodi. Belajar bisa muncul dalam bentuk eksplorasi seni. Melalui seni, anak-anak mengekspresikan diri dan mengembangkan keterampilan motorik halus. Belajar bisa muncul dalam bentuk gerakan fisik. Bermain fisik seperti berlari, melompat, dan melempar dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan koordinasi. Belajar bisa muncul dalam bentuk bermain dengan teman-teman.
Melalui bermain dengan teman, anak-anak belajar keterampilan sosial seperti kerjasama, berbagi, dan berempati. Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah gerakan untuk menjaga agar proses pembelajaran untuk anak usia dini menyeluruh dan berkelanjutan. Proses belajar yang tidak menyeragamkan cara belajar anak. Proses belajar yang bertujuan untuk membangun kemampuan fondasi secara menyeluruh. Semuanya itu adalah kemampuan fondasi yang perlu dibangun pada masa PAUD dan pendidikan dasar kelas awal. Dan itu merupakan kesempatan kita untuk menumbuhkan kemampuan fondasi ini. Kelas awal yang mulus dan proses belajar yang menyenangkan. Mari guru-guru PAUD, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan satuan pendidikan yang sederajat salinglah mendukung agar 3 target perubahan dapat bertumbuh menjadi budaya di satuan pendidikan kita. 1. Penerimaan peserta didik baru di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. 2. 2 minggu pertama untuk peserta didik baru di PAUD, SD, dan madrasah ibtidaiyah menerapkan masa perkenalan. 3. PAUD, SD, dan madrasah ibtidaiyah menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak, yakni pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan efektif membangun kemampuan fondasi, lalu tidak menerapkan tes lisan dan tes tertulis agar hasil asesmen digunakan sebagai dasar pembinaan, bukan pelabelan anak pintar dan tidak pintar. Serta mampu melaporkan kepada orang tua apa yang anak sudah bisa dan belum bisa, sehingga masih memerlukan pendampingan bersama, baik di satuan pendidikan maupun di rumah. Masyarakat Indonesia, hentikan memaknai kesuksesan belajar secara sempit, hanya pada baca tulis hitung saja. Kemampuan ini tidak bisa diperoleh dengan instan dan harus melalui proses yang menyenangkan. Berhenti menerapkan tes pada anak. Terapkanlah asesmen yang bertujuan untuk membina, bukan melabel. Saksikan anak-anak kita tumbuh dan berkembang, menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang tidak sekedar cerdas, melainkan percaya diri bahwa ia dapat melakukan apapun asalkan berusaha. Saksikan anak-anak kita tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena anak-anak kita berhak belajar dengan bahagia. Di kelas mana Mbak? Anak saya di kelas 1B, kalau Mbaknya anaknya di kelas mana? Anak saya Roni, kelas 1C. Gimana Mbak? Anaknya bisa ngikutin pelajaran nggak? Saya tuh khawatir loh kalau anak saya tuh kurang pintar. Kayaknya sih lumayan ya. Saya itu orangnya jarang ikut campur urusan sekolah anak. Saya sibuk kerja soalnya. Ini aja kebetulan saya bisa nungguin anak sekolah. Oh gitu ya. Kalau saya, sejak anak saya lahir, saya udah heboh mikirin sekolah. Roni itu sudah saya daftarkan PAUD dari umur 2 tahun loh, biar udah pintar dari kecil. Tapi sampai sekarang udah masuk SD, tulisannya masih belum bisa rapi. Nulis huruf aja masih ketuker-tuker, repot deh. Kalau anak saya sih sudah saya daftarkan ke PAUD sejak dini, Bu. Saya sih senang sekali dengan perkembangan anak saya. Menulis dan berhitung sudah lumayan ya. Saya nggak banyak nuntut hal kayak gitu. Anak saya justru berkembang banyak di bagian emosionalnya. Anak saya itu kalau marah bisa cerita loh, nggak tantrum dan teriak-teriak. Kemampuan sosialnya juga bagus banget. Kemarin ini dengan teman-teman barunya di SD bisa langsung akrab dan main bareng. Yang saya paling senang itu
anak saya menjadi mandiri. Wah, hebat banget Pak. Duh, jauh banget sama anak saya. Anak saya itu dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nyerah. Capek deh, manja kali ya anak saya. Ya enggak lah Bu, kan setiap anak memiliki laju perkembangan yang berbeda-beda. Mungkin anak ibu masih butuh waktu untuk mengelola emosinya. Tentu saat ini masih perlu bantuan orang tua. Nanti lama-lama bantuannya juga bisa dilepas Bu. Ya namanya juga anak-anak, memang kita sebagai orang tuanya harus sabar dan nurutin apa mau anak. Saya ikutan nimbrung ya Bu, seru nih obrolannya. Anak saya juga gitu Bu, suka minta gendong dan manja sama papanya. Tapi prinsip saya, anak saya tidak boleh susah, harus hidup enak. Jadi kalau ada masalah, saya turun tangan sendiri bantuin dia. Makanya dia lengket banget sama bapak ibunya. Malah kalau ketemu orang baru tuh nangis-nangis. Sekarang mau masuk SD susah banget transisinya. Oh ya? Dulu anaknya PAUD mana Mas? Susah nggak ninggalin anaknya di PAUD kalau lengket kayak gitu? Lah itu, gara-gara hari pertama anak saya nangis, saya cabut dari PAUD-nya. Saya nggak tega lihat anak saya nangis. Mendingan dia di rumah aja deh, biar kita sendiri yang ngajarin. Padahal kalau ikut PAUD, ada hal yang sulit saya ajarkan di rumah ya, seperti berhubungan dengan teman-temannya. Kalau saya sih bukannya nggak mau ngirimin anak saya ke PAUD, tapi di daerah saya itu susah cari lembaga PAUD yang bagus. Ada sih, tapi sedikit. Itu pun selalu penuh. Jadi ya, saya nggak lewat PAUD. Tapi sekarang baik-baik aja tuh. Ya gini kenyataannya, ada yang ikut PAUD, ada yang enggak. Jadi beda-beda kan? Betul Bu, sama seperti artikel yang saya baca di koran tentang survei nasional menyatakan bahwa baru 72% di tahun 2021 siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD, dan tren angkanya menurun di masa pandemi. Jadi banyak loh yang nggak sekolah dulu lewat PAUD. Oh, gitu ya. Saya jadi penasaran, kalau nggak ikut PAUD, di rumah itu ngapain aja anaknya? Saya punya 2 pekerjaan. Ya, buat cari nafkah. Suami saya udah nggak ada. Jadi ya, anak saya tinggal sama neneknya yang sudah sepuh. Ya, nggak tahu deh ngapain. Ya dibiarin main sendiri. Yang penting makan, tidur, cukup, udah, itu aja. Kalau anak saya, meskipun nggak ikut PAUD, tapi istri saya di rumah bikin aktivitas-aktivitas gitu. Jadi anak saya tetap terpenuhi kebutuhan belajarnya. Anak kita ini kan punya titik berangkat yang berbeda-beda ya. Tapi saya yakin setiap anak berhak untuk dibangun kesiapan sekolahnya. Dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hak yang sama, yaitu memiliki kemampuan fondasi agar dapat siap bersekolah dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita perlu berhenti memaknai kesiapan sekolah sebagai proses penilaian tentang mana anak yang sudah siap, mana yang belum. Karena tujuan pembelajaran yang sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkatan kelas manapun. Wah, terima kasih banyak infonya Pak. Saya jadi lebih lega. Anak saya gak akan ditinggal di SD. Saya nanti akan tetap dampingi anak saya di rumah. Nah, supaya anak-anak kita mempunyai kemampuan fondasi untuk siap masuk SD, sebagai orang tua perlu bekerja sama dengan pihak sekolah, dengan guru-guru. Kita bisa belajar dari guru PAUD dan guru SD. Bagaimana mendukung anak kita supaya proses penyesuaiannya dari PAUD ke SD nggak bikin anak kaget. Biar lancar prosesnya dan anak jadi senang belajar kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia, selamat pagi Laskar Himpaudi, dimanapun ayahanda dan bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari, hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Jangan lupa untuk selalu klik like dan klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Dari studio Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, saya Bunda Normalida akan menyampaikan kabar Himpaudi TV pada hari ini, Minggu 28 April 2024. Kabar yang pertama, pada hari Sabtu 23 Maret 2024, Himpaudi TV pengurus pusat Himpaudi berkolaborasi dengan pengurus wilayah Himpaudi Provinsi Sulawesi Tengah dan Papua telah menyelenggarakan kegiatan diklat dedikasi Himpaudi daring dengan tema transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, dan acara dihadiri oleh Ibu Dr. Betty Nuraini MM selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi sekaligus memberikan sambutan, dan adapun narasumber kegiatan Ibu Kamalasari MPD, Direktur PAUD Kemendikbudristek Republik Indonesia, dan Ibu Nila Kusumaneng Tias SI MPD, Ketua 3 Pengurus Pusat Himpaudi, dan Ibu Rosilawati Effendi SI MPD, selaku Ketua Departemen Organisasi Pengurus Pusat Himpaudi, dan acara dipandu oleh Bapak Rudianto. Selanjutnya, pada hari Kamis, 28 Maret 2024, Pengurus Pusat Himpaudi berkolaborasi dengan pengurus wilayah Himpaudi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan telah menyelenggarakan kegiatan diklat dedikasi Himpaudi daring dengan tema transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, dan acara dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi, Ibu Dr. Betty Nuraini MM sekaligus memberikan sambutan, dan narasumber kegiatan Ibu Kamalasari MPD selaku Direktur PAUD Kemendikbudristek Republik Indonesia, dan Ibu Nila Kusumaneng Tias ST MPD, Ketua 3 Pengurus Pusat Himpaudi, dan Ibu Rosilawati Effendi SI MPD, Ketua Departemen Organisasi Pengurus Pusat Himpaudi, dan acara dipandu oleh Bapak Dede Rusyadi. Dan selanjutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dukungan ILO meluncurkan peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia 2025 hingga 2045 pada hari Kamis 28 Maret 2024 di Jakarta. Peluncuran ini menandai komitmen Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi perawatan, membangun dunia kerja yang lebih setara gender, dan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045. Peluncuran ditandai dengan penyerahan peta jalan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Pospayoga, kepada para perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendidikan Budaya, Riset, dan Teknologi, Pengurus Pusat Himpaudi yang langsung diterima Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi, Ibu Dr. Betty Nuraini MM, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Serikat Pekerja, dan disaksikan oleh Direktur ILO untuk Indonesia Simringsing. Selanjutnya, Minggu 21 April 2024, Pengurus Pusat Himpaudi telah menyelenggarakan Halal Bihalal guna mempererat tali silaturahmi dan menjaga kebersamaan dalam berorganisasi dengan tema Rajut Silaturahmi Jalin Harmoni dalam Profesionalisme Kerja di Himpaudi, dan acara dihadiri oleh Dewan Pembina, penasehat pengurus pusat Himpaudi, dan para pengurus Himpaudi wilayah serta daerah di seluruh Indonesia. Dan pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 26 dan 27 April 2024, Pengurus Pusat Himpaudi bekerja sama dengan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendalaman penguatan daerah dan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya tahun 2024, dan acara diselenggarakan Auditorium BPMP Provinsi Banten. Dan lantas, kemarin, Sabtu,
27 April 2024, Himpaudi TV kembali menampilkan talk show Himpaudi dengan tema peran PKK untuk anak usia dini dan masyarakat di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Dan adapun narasumber talk show Himpaudi, Ibu Tini Sri Wahyuni SPD, Bunda PAUD Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Dan acara dipandu oleh Bunda Ana Anggraini. Dan pada hari ini, Minggu 28 April 2024, Himpaudi TV kembali menampilkan talk show Himpaudi dengan tema tantangan dan peluang dalam mengembangkan PAUD di era digital. Adapun narasumber talk show Himpaudi, Bapak Muhyiddin Amin SSMPD Diplomat TIFL, dan selaku dosen dan pimpinan LPBI Languages Learning Center, dan acara ini akan dipandu oleh Bunda Suningsih. Demikian berita Himpaudi untuk hari ini. Saya Nur Maulida mengabarkan untuk Suara Himpaudi TV. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Bunda Suningsih sebagai pembawa acara talk show Himpaudi TV kita pagi ini. Selamat menyaksikan. Iya, terima kasih Mbak Nur di Kalimantan sana, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih sudah membuka acara pada pagi hari ini dengan news anchor yang begitu hebatnya. Karena beliau juga salah satu pemenang dari public speaking yang sudah dilaksanakan oleh PP Himpaudi beberapa bulan lalu. Sehat terus Mbak Nur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam semangat Laskar PAUD di seluruh Indonesia dan Laskar Himpaudi dimanapun ayah dan bunda berada. Selamat bergabung di YouTube channel Himpaudi TV yang siaran live setiap harinya hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya di kanal YouTube Himpaudi TV. Dari Studio Bekasi, saya Suningsih yang akan memandu talk show Himpaudi pada pagi hari ini, yaitu hari Minggu cerah, tanggal 28 April 2024, dalam tema hebat kita, tantangan dan peluang dalam pengembangan PAUD di era digital. Nah, bersama narasumber hebat kita yaitu Bapak Muhammad Idi Amin, SSMPD di TIFL, dosen dan pimpinan LPBI Language Learning Center. Mudah-mudahan beliau sudah bersama kita. Saya izin menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap. Wah, jajaran buku nih di belakangnya. Bapak sebagai seorang penulis ini. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu nih. Iya, alhamdulillah. Ya, Bapak hari ini juga membersamai kita ada beberapa teman-teman hebat kita, di antaranya Bunda Ana, mohon doanya, beliau sedang suaranya lagi kurang baik gitu ya, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, dilancarkan dengan segala usahanya. Juga bersama kita ada dari Sulawesi Tengah dengan Bunda Dalwa, kemudian wah banyak nih Pak, alhamdulillah bersatu bersama kita seorang pembelajar sejati, dan juga ada Bunda Santi dari Bali, ada Bunda Ais juga dan Bunda Yuni yang tentunya orang hebat yang ada di pengurus pusat Himpaudi. Iya. Ya, izin saya juga menyapa dari Kabupaten Serang nih, namanya Asus, mohon diganti deh, biar kita lebih mudah menyapanya, karena setahu saya tidak ada nama Asus gitu ya. Ya, untuk teman-teman hebat, izinkan barangkali ada yang belum kenal beliau, sebetulnya mudah mencari siapa beliau, jika teman-teman klik LinkedIn gitu ya. Beliau adalah seorang penulis hebat. Iya, seperti kita tahu beberapa kesempatan lalu juga sudah bergabung bersama kita dan alhamdulillah hari ini beliau menyempatkan hadir juga dengan segitu banyaknya kesibukan. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan kebaikan untuk kita semua, terutama untuk Bapak narasumber kita. Beliau adalah sebagai pengajar sejak tahun 1994. Jangan-jangan saya belum apa-apa ini gitu ya, Bapak sudah menjadi pengajar di berbagai perguruan tinggi, tentunya di Provinsi Lampung sana ya Pak, dan Juni nanti kalau tidak salah itu sudah ke 30 tahun. Wow, sesuatu kegiatan yang luar biasa ya Pak ya.
Difokuskan di tahun 2021 itu beliau ada di beberapa perguruan tinggi tadi, dan beliau juga sebagai seorang asesor ban PAUD, sekretaris juga pernah diemban sama beliau sebagai fasilitator angkatan penggerak nih ya Pak ya. Kemudian ayah hebat ini adalah pemilik skor tes TOEFL di angka 530, prestasi yang memukau tentunya buat Bapak Muhammad Idi Amin. Organisasi hebat yang beliau geluti, mungkin ini adalah beberapa tahun lalu dan saat ini pastinya organisasi sudah menambah lagi dengan beliau. Beliau adalah pelatih atau ahli fasilitator program sekolah penggerak Kemendikbud, kemudian juga ada sebagai penasehat di DPD HIPKI Provinsi Lampung, asesor sudah pasti, dan Pokja akreditasi. Iya, satu pantun buat beliau dan teman-teman yang ada di sini, jalan-jalan membawa begi, bersama teman-teman bermain-main, ikutlah perkembangan teknologi agar tak tertinggal negara lain. Iya, apakah tema kita ada hubungan dengan artikel yang beliau tulis tentang mengeksplorasi inovasi dalam pendidikan? Saya kutip dari tanggal 8 Februari 2024, metode baru dan teknologi dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan penulisnya masih ingat gitu ya, karena saking banyaknya yang dia tulis, bahwa cuplikan yang saya ambil bahwa inovasi dalam pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, menyenangkan, dan juga efektif bagi para siswa. Begitu kata beliau. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan paradigma belajar, mengajar juga menjadi metode baru dan tentunya di berbagai dengan kegiatan teknologinya. Iya, tak perlu berlama-lama, Bapak, waktu saya sepenuhnya serahkan ke Bapak, kurang lebih selama 30 menit akan membersamai kita. Nah, bagi ayah bunda nanti jika akan ada sesuatu yang disampaikan dengan Bapak Muhammad Idi Amin, yaitu narasumber kita, silakan raise hand, atau mungkin yang kesulitan untuk raise hand boleh tuliskan baik di kolom komentar di link YouTube sana maupun di Zoom saat ini. Yanda, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Ening Suningsi, terima kasih Ibu Nur Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati, di sini ada Ibu Yuni Herlina, Sekretaris Umum PP Himpaudi, ada Ibu Anggraini, Ibu Ana Anggraini, tadi ada Ibu Santi dan beberapa pengurus PP Himpaudi yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua para peserta talk show yang hadir pada hari ini. Dan saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjadi narasumber dalam acara yang begitu penting ini. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan tantangan dan peluang dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini di era digital. Dan ini sungguh relevan dan krusial mengingat transformasi teknologi yang begitu cepat akan mempengaruhi hampir semua aspek di kehidupan kita, termasuk juga di dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai menyelami topik ini lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Muhammad Idi Amin yang sangat tertarik sekali dalam dunia PAUD dan juga ada beberapa tulisan yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan ketika kita berbicara tentang PAUD di era digital, kita tidak bisa menghindari untuk menyoroti peran teknologi dalam transformasi pendidikan ini. Teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyadari itu. Bahkan bagi generasi yang paling muda sekalipun, anak-anak akan tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang dikelilingi oleh gadget, oleh internet, oleh berbagai perangkat canggih lainnya. Dan sebagai seorang pendidik, khususnya di anak usia dini, kita harus mengakui bahwa teknologi bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah alat yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran dan perkembangan anak. Bapak Ibu, para pemirsa Laskar Himpaudi yang saya hormati, namun di balik berbagai potensi positif yang ada, penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan anak usia dini juga akan menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu kita hadapi dengan bijak. Nah, ini sedikit pengantar. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana kita dapat memastikan
bahwa penggunaan teknologi tersebut tetap berada dalam batas yang sehat dan bermanfaat bagi perkembangan anak-anak. Kita perlu memperhatikan dampak psikologis dan sosial dari paparan anak-anak terhadap teknologi yang berlebihan, serta memastikan bahwa mereka tetap terhubung dengan dunia nyata dan mampu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu tentunya ada juga tantangan terkait dengan aksesibilitas, kesetaraan dalam penggunaan teknologi. Meskipun teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak di berbagai latar belakang. Namun, kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang dibutuhkan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal. Nah, hal inilah yang dapat menjadi kesenjangan pendidikan yang sudah ada jika tidak ditangani secara baik. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga harus melihat bahwa era digital akan membawa berbagai peluang yang baik dan dapat diabaikan, yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan PAUD. Nah, salah satu peluang terbesar adalah kemampuan untuk menyajikan materi pembelajaran secara interaktif dan menarik bagi anak-anak. Inilah menjadi satu tantangan bagi guru untuk lebih meningkatkan kompetensinya khususnya dalam penguasaan teknologi dan juga yang diupayakan dapat memperkaya materi-materi yang akan disajikan kepada anak-anak. Dengan menggunakan aplikasi edukatif, permainan belajar, atau multimedia lainnya, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan bagi anak-anak, yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan minat mereka dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, Laskar Himpaudi yang saya hormati, selain teknologi juga memungkinkan kita untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan beragam. Melalui platform online, kita dapat mengakses sumber daya pendidikan dari berbagai belahan dunia, sehingga anak-anak dapat terpapar dalam beragam budaya yang perspektif yang berbeda. Nah, hal ini akan membantu mereka tentunya, anak-anak kita, menjadi warga dunia yang lebih terbuka, toleran terhadap perubahan. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, penggunaan teknologi juga dapat memfasilitasi kolaborasi antara guru, orang tua, dan anak-anak dalam proses pembelajaran. Melalui aplikasi, komunikasi, dan platform berbagai informasi, kita dapat lebih mudah untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam mendukung perkembangan anak-anak kita, baik di sekolah maupun di rumah. Ini akan membuka peluang untuk memperkuat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka, yang terbukti memiliki dampak positif pada hasil belajar anak. Bapak Ibu yang saya hormati, namun untuk dapat mengoptimalkan peluang-peluang tersebut, kita perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan anak usia dini didukung oleh pendekatan yang tepat dan berbasis bukti. Kita harus memastikan bahwa konten yang disajikan melalui teknologi tersebut sesuai dengan tahap perkembangan anak dan mendukung tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi dalam menggunakan teknologi dengan anak-anak, serta memberikan pelatihan yang didukung kepada guru dan orang tua agar mereka dapat menggunakan teknologi tersebut secara efektif. Nah, dalam menghadapi dinamika pendidikan di era digital dan kolaborasi antar berbagai pihak yang juga menjadi kunci, maka pemerintah, lembaga pendidikan, industri teknologi, serta masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pengembangan PAUD di era digital ini. Dan ini termaksud menyediakan infrastruktur yang memadai, mengembangkan kurikulum yang relevan, memberikan pelatihan kepada guru-guru, dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang tua tentang pemanfaatan dan risiko penggunaan teknologi dalam pendidikan anak-anak. Bapak Ibu, sedikit tadi pengantar yang bisa kami sampaikan di dalam acara talkshow pada pagi hari ini, dan sekarang izinkan saya untuk melakukan share screen terkait dengan materi paparan yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Ibu Ning, mohon maaf, apakah sudah terlihat Ibu? Sudah, tinggal slideshow saja Pak. Iya. Baru pembukaan saja sudah sebegitu menarik ya, bagaimana dengan materinya ini ya. Ya, silakan sudah. Baik, terima kasih Ibu Ning.
Baik Bapak Ibu, ada sedikit pengantar tadi yang sudah kami sampaikan di awal, dan sekarang saya akan langsung masuk ke dalam poin diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan tantangan yang tadi sudah kami sebutkan di atas, ada 3 poin besar tantangan yang akan kita hadapi terkait dengan pengembangan PAUD di era digital ini. Yang pertama adalah integrasi teknologi dengan interaksi manusia. Nah, ini bagaimana teknologi ini tidak terpisah dengan penggunaan teknologi ini tidak mengurangi interaksi anak terhadap sesama, terhadap guru, dan terhadap kalangan yang lainnya. Yang kedua adalah keterbatasan akses dan pelatihan. Ini akan menjadi tantangan kita, baik itu yang dialami oleh guru ataupun oleh tenaga-tenaga pendidikan terkait dengan penguasaan teknologi. Yang ketiga, tantangan yang akan kita hadapi adalah risiko terhadap kesehatan dan perkembangan anak itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Laser Himpaudi yang saya hormati, kita akan sedikit membahas dari masing-masing permasalahan yang muncul tersebut. Terkait dengan integrasi teknologi dengan interaksi dengan manusia. Di sini penjelasannya adalah menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi manusia yang penting dalam pembelajaran anak usia dini. Penjelasannya adalah integrasi teknologi dengan interaksi manusia dalam konteks pembelajaran anak usia dini akan merujuk pada konsep penggabungan penggunaan teknologi yang interaktif langsung antara anak dengan pengajar atau lingkungan sekitar. Nah, hal ini penting karena teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun demikian, interaksi langsung antara anak dan manusia tetap penting dalam proses pembelajaran. Keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi manusia adalah kunci untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya terpapar pada aspek-aspek positif teknologi, tapi terlibat dalam interaksi sosial yang membangun, yang bersifat membangun, mengembangkan keterampilan interpersonal, dan memberikan perhatian yang mendalam dari pengajar mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan apa yang baru saja kami sampaikan di dalam paparan kita pada pagi hari ini, tentunya kita memahami bahwa dalam konteks pembelajaran anak usia dini, teknologi seperti perangkat lunak edukatif, aplikasi permainan, atau perangkat keras khususnya atau hardware khusus yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar mereka. Namun penggunaan teknologi harus diimbangi dengan interaksi langsung bahwa anak-anak dan pengajar atau orang dewasa yang bertanggung jawab atas mereka. Interaksi manusia ini mencakup berbagai hal, Bapak Ibu, mulai dari pembimbingan individu, diskusi kelompok, hingga kegiatan bermain yang terarah. Nah, dalam interaksi ini, anak-anak diharapkan mampu memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial belajar bagi mereka. Untuk belajar berbagi, bekerja sama, membangun hubungan emosional yang penting untuk pengembangan mereka. Nah, kemudian, Bapak Ibu, masih terkait dengan poin pertama, yaitu tentang integrasi teknologi dengan interaksi manusia. Yang kita harapkan selanjutnya adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia dalam pembelajaran anak usia dini, yang mana ini terletak pada upaya untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan berdaya guna. Nah, sehingga dengan demikian, maka anak-anak tidak hanya akan menjadi terampil dalam penggunaan teknologi, tapi juga akan memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan sesama mereka, dengan orang lain. Di mana mereka mampu memahami emosi, kemudian mengembangkan keterampilan sosial yang krusial tentunya untuk kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yang akan kita bahas terkait dengan tantangan yang mungkin muncul, yang akan muncul dalam mengembangkan PAUD di era digital ini adalah keterbatasan terhadap akses dan pelatihan. Nah, tidak semua institusi PAUD akan memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan pelatihan yang diperlukan untuk mengintegrasikan dalam kurikulum. Nah, di sini yang akan kita perdalam adalah
Keterbatasan akses dan pelatihan tentunya akan merujuk pada tantangan yang dihadapi oleh sebagian institusi pendidikan anak usia dini. Nah, dalam mengadopsi teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum mereka. Nah, ini mungkin akan menjadi satu permasalahan, beberapa permasalahan yang ada di satuan pendidikan kita ketika kita memiliki satu keterbatasan akses terhadap teknologi, baik itu dari sisi jaringan ataupun dari sisi perangkat yang lain. Nah, hal ini terutama terjadi karena beberapa institusi PAUD mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya teknologi atau mungkin infrastruktur yang diperlukan, misalkan komputernya, kemudian perangkat mobilenya, atau mungkin koneksi internetnya yang kurang stabil. Nah, selain itu, pelatihan yang diperlukan untuk menguasai penggunaan teknologi tersebut juga mungkin tidak selalu tersedia atau mungkin mudah diakses oleh para pengajar atau staf administrasi atau tenaga pendidikan yang lain. Bapak Ibu Laskar Himpaudi yang saya hormati, terkait dengan keterbatasan akses ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalkan termasuk keterbatasan finansial, kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai di daerah-daerah tertentu, atau mungkin kurangnya pemahaman akan pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan anak usia dini. Nah, misalkan sebagai contoh, satu lembaga pendidikan PAUD di daerah pedesaan yang mungkin memiliki akses terbatas terhadap teknologi karena keterbatasan infrastruktur, keterbatasan teknologi, telekomunikasi, dan juga kurangnya dana untuk membeli perangkat-perangkat teknologi yang diperlukan. Nah, selain itu, pelatihan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum PAUD juga merupakan faktor yang penting. Bapak Ibu, pengajar, dan juga staf administrasi atau tenaga kependidikan yang lain mungkin akan membutuhkan pelatihan yang memadai untuk memahami cara efektif menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, menciptakan materi pembelajaran yang sesuai, dan juga mengelola lingkungan belajar yang berbasis teknologi. Namun Bapak Ibu, pelatihan semacam itu mungkin tidak selalu tersedia dan mudah diakses, terutama bagi institusi PAUD yang dengan sumber daya yang terbatas. Nah, akibat dari keterbatasan tersebut, tentunya kita akan merasa bahwa akses dan pelatihan adalah ketidakmerataan dalam kemampuan mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum PAUD ini. Nah, institusi yang memiliki akses dan pelatihan yang memadai mungkin akan lebih maju dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar pada anak-anak. Sementara di sisi yang lain, institusi yang tidak memiliki akses atau pelatihan yang cukup mungkin akan tertinggal. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengatasi keterbatasan ini melalui penyediaan akses yang lebih merata terhadap teknologi dan pelatihan yang tepat bagi para pengajar dan juga staf administrasi di semua institusi PAUD. Itu yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya di sini poin yang ketiga yang menjadi tantangan dalam mengembangkan PAUD di era digital ini adalah resiko terhadap kesehatan dan perkembangan anak-anak. Penggunaan teknologi yang tidak terawasi dengan baik dapat membawa resiko terhadap kesehatan dan perkembangan pada anak-anak. Di sini, hal yang harus kita pahami adalah bahwa resiko terhadap kesehatan dan perkembangan anak-anak yang disebabkan oleh penggunaan teknologi yang tidak terawasi dengan baik merujuk pada potensi dampak negatif yang dapat timbul saat anak-anak menggunakan teknologi dalam jumlah yang berlebih atau tanpa pengawasan yang memadai. Nah, salah satu risiko utama adalah dampak terhadap kesehatan fisik itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti masalah kesehatan misalkan, masalah kesejahteraan yang disebabkan oleh gaya hidup yang kurang aktif. Anak yang terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar teknologi akan cenderung kurang bergerak secara fisik yang dapat meningkatkan resiko obesitas mungkin, kemudian masalah postur tubuh mungkin, dan juga masalah kesehatan lainnya. Nanti akan kita diskusikan lebih jauh dampak-dampak negatif tersebut dari sisi kesehatan. Nah, selain itu, paparan yang terlalu lama terhadap layar akan menyebabkan kelelahan mata, gangguan tidur yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan anak secara keseluruhan. Selain dampak yang kami sebutkan secara fisik tadi, tentunya penggunaan teknologi yang tidak terawasi juga dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan kognitif dan sosial emosional pada anak. Konten yang tidak sesuai atau mungkin berbahaya di internet dapat mempengaruhi perkembangan
mental dan juga emosional pada anak-anak. Misalkan, paparan terhadap konten yang tidak pantas atau mungkin kekerasan atau violence dapat meningkatkan resiko perilaku agresif pada anak, kecemasan pada anak-anak. Nah, selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat mengganggu perkembangan keterampilan sosial dan juga kemampuan komunikasi langsung anak. Nah, Bapak Ibu, karenanya mereka akan lebih memilih berinteraksi dengan layar daripada dengan manusia. Ini hal yang menjadi satu kecemasan bagi kita tentunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memantau dan mengawasi penggunaan teknologi pada anak-anak, serta memastikan bahwa anak-anak memiliki waktu yang cukup untuk beraktivitas secara fisik, berinteraksi secara sosial, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Nah, selain itu, pendidik dan juga lembaga pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengedukasi anak-anak tentang penggunaan teknologi yang aman dan bertanggung jawab serta mempromosikan kegiatan pembelajaran yang beragam dan berbasis pada interaksi manusia. Dengan demikian, kita harapkan bahwa risiko terhadap kesehatan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh penggunaan teknologi yang tidak terawasi dapat kita minimalisir. Dan manfaat positif dari teknologi dalam pendidikan anak-anak dapat tetap diperoleh dengan baik. Bapak Ibu, Laskar Himpaudi yang saya hormati, ketika tadi kita berbicara tentang tantangan, tentunya hal yang tidak kalah pentingnya akan kita bahas di sini adalah tentang peluang. Peluang apa yang akan muncul, yang akan kita dapatkan, yang akan anak-anak dapatkan dalam pengembangan PAUD di era digital ini. Ada 3 poin besar yang menjadi kunci dari peluang yang mungkin bisa kita dapatkan di era digital ini. Yang pertama, akses terhadap sumber daya pembelajaran yang sangat luas. Yang kedua, kolaborasi orang tua, institusi, komunitas, apalagi kemarin kita sudah berbicara tentang komunitas belajar, Bapak Ibu, akan lebih efektif bisa kita jalankan dengan pemanfaatan teknologi di era digital. Yang ketiga adalah pendidikan inklusif dan efektif. Nah, untuk lebih detailnya kita akan membahas 3 poin tersebut. Yang pertama, akses terhadap sumber daya pembelajaran yang luas. Kita memahami bahwa teknologi memungkinkan adanya akses terhadap sumber daya pembelajaran yang lebih luas dan beragam, seperti aplikasi edukatif dan juga permainan-permainan interaktif yang dapat diimplementasikan oleh guru ketika melakukan proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan konsep akses terhadap sumber daya pembelajaran yang luas, akan merujuk pada kemampuan untuk mencapai berbagai jenis bahan dan sumber daya pembelajaran melalui penggunaan teknologi. Teknologi misalkan internet, perangkat lunak aplikasi, atau mungkin platform-platform belajar daring, telah membuka akses yang lebih luas bagi individu untuk memperoleh informasi dan materi pembelajaran dari berbagai sumber tentunya di seluruh dunia. Tinggal bagaimana peran guru bisa memaksimalkan dan juga satuan pendidikan dapat memaksimalkan potensi-potensi tersebut. Nah, sebelum adanya teknologi, akses terhadap sumber daya pembelajaran terutama terbatas pada buku, materi cetak, dan juga sumber daya lokal yang tersedia di perpustakaan atau institusi pendidikan. Namun dengan perkembangan teknologi, terutama internet, Bapak Ibu, sumber daya pembelajaran telah menjadi lebih terbuka dan mudah untuk dijangkau. Misalkan ada berbagai aplikasi edukatif yang tersedia secara daring, misalkan, yang menyediakan akses ke materi pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk berbagai tingkat usia dan mata pelajaran yang ada. Tidak menutup kemungkinan di PAUD juga demikian. Selain itu, teknologi juga memungkinkan adanya permainan interaktif dan simulasi pembelajaran yang sangat menarik. Permainan edukatif ini tidak hanya menyenangkan bagi anak-anak, tapi juga dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep tertentu melalui praktis dan juga interaktif. Bapak Ibu Laskar Himpaudi yang saya hormati, keuntungan dari akses terhadap sumber daya pembelajaran yang luas melalui teknologi adalah bahwa individu tidak lagi terbatas pada batasan geografis dan juga institusional dalam upaya mereka dalam belajar. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran dari berbagai sumber seluruh dunia, memungkinkan untuk pembelajaran mandiri dan berkelanjutan.
Nah, hal ini juga akan membuka peluang bagi pendidik dan siswa untuk menjelajahi berbagai perspektif dan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Namun, Bapak Ibu, penting untuk memastikan bahwa akses terhadap sumber daya pembelajaran yang luas ini akan diimbangi dengan kemampuan untuk menilai dan menyaring informasi dengan bijak. Tidak semua sumber daya pembelajaran daring mungkin berkualitas, dan ada beberapa risiko paparan dan konten yang mungkin tidak sesuai dan tidak akurat. Nah, untuk itu, penting bagi pengguna untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam mengevaluasi sumber daya pembelajaran dan penggunaan teknologi yang bijaksana, serta dalam proses pembelajaran mereka. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan PAUD di era digital ini adalah kolaborasi orang tua, institusi, dan juga komunitas. Teknologi akan memastikan kolaborasi antara orang tua, institusi pendidikan, dan juga komunitas dalam mendukung pengembangan anak-anak usia dini. Nah, sebagai penjelasan lebih lanjut bahwa kolaborasi antara orang tua, baik institusi pendidikan dan juga komunitas, ini akan merupakan pendekatan holistik dalam mendukung pengembangan anak usia dini. Teknologi berperan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi kolaborasi ini, memungkinkan untuk berbagai interaksi dan pertukaran informasi antar semua pihak yang terlibat dalam pembentukan lingkungan belajar pada anak-anak. Nah, untuk orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak, termasuk dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan juga akademis mereka. Melalui teknologi, orang tua dapat terlibat dalam pendidikan anak-anak dengan lebih efektif, dengan lebih aktif lagi. Mereka akan dapat mengakses platform atau aplikasi yang menyediakan sumber daya pembelajaran, informasi perkembangan anak, serta tips, serta saran pendidikan. Nah, selain itu, teknologi juga akan memungkinkan komunikasi yang lebih mudah antara orang tua dan juga guru, memfasilitasi kolaborasi, dan memantau perkembangan anak, serta mendiskusikan strategi pembelajaran yang sesuai. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah bagaimana peran institusi pendidikan itu sendiri. Peluang-peluang yang ada seperti apa? Institusi pendidikan seperti sekolah atau mungkin lembaga PAUD bertanggung jawab atas penyediaan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan holistik pada anak-anak. Dengan teknologi, institusi pendidikan dapat meningkatkan komunikasi dan bekerja sama dengan orang tua, serta memperluas akses terhadap sumber daya pembelajaran. Mereka dapat menggunakan platform daring atau menyampaikan informasi kepada orang tua tentang program-program pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan diri pada. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, selain teknologi dapat digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, dengan menggunakan aplikasi yang edukatif serta platform-platform belajar daring yang memungkinkan interaksi yang lebih dinamis antara guru dengan siswa. Iya. Yanda, punten mengingatkan waktunya tinggal 3 menit lagi. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih. Nah, kemudian yang terakhir ada dari sisi komunitas, Bapak Ibu. Komunitas lokal juga memiliki peran dalam mendukung perkembangan anak usia dini. Melalui teknologi, komunitas dapat terlibat dalam penyediaan sumber daya tambahan. Misalkan program ekstrakurikuler atau mungkin kegiatan komunitas yang mendukung pembelajaran pada anak. Misalkan komunitas yang dapat mengorganisir sebuah acara pembacaan bersama, lokakarya seni, atau mungkin kegiatan sosial yang memperluas pengalaman belajar pada anak di lingkungan sekolah atau mungkin di lingkungan yang lain, di lingkungan rumah. Nah, Bapak Ibu, poin ketiga dari peluang yang ada yang bisa kita ambil di sini adalah pendidikan inklusif dan efektif. Nah, dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan mengintegrasikan dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak, maka satuan PAUD diharapkan dapat menjadi lebih inklusif, inovatif, dan juga efektif. Nah, sedikit penjelasan yang mungkin bisa kami sampaikan bahwa pendidikan inklusif dan efektif akan merujuk pada upaya untuk menyediakan pendidikan yang dapat diakses oleh semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau keunikan individu. Nah, dalam konteks pendidikan anak usia dini, pendekatan ini akan menekankan pentingnya memastikan bahwa semua anak mendapatkan kesempatan yang sama
untuk berkembang secara holistik dan mencapai potensi mereka. Iya. Bapak Ibu, mungkin demikian sedikit paparan yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan pada pagi hari ini, talk show terkait dengan tantangan dan peluang dalam mengembangkan PAUD di era digital. Terima kasih dari saya cukupkan sementara. Saya kembalikan kepada Ibu Ning. Terima kasih Ibu. Siap. Terima kasih Bapak. Jangan kemana-mana dulu Pak. Pastinya teman-teman banyak penasaran, termasuk saya juga penasaran. Jujur saya mencatat apa yang disampaikan tadi itu seperti kejar-kejaran gitu Pak. Makin penasaran. Sementara saya harus ngeliatin waktu gitu ya. Aduh, izin Bapak. Bersama kita ada seorang ayah juga ini, ada Bapak Wayan Widana. Coba saya berikan kesempatan dulu. Satu orang penanya dengan waktu yang 1 atau 2 menit deh ya Pak. Izin Pak. Bapak Wayan Widana, silahkan Pak. Dari Bali ini beliau. Iya, silakan. Ya, sudah saya bantu, silakan Bapak. Alhamdulillah, silakan. Belum ya, silakan. Terima kasih Pak Amin yang sudah memberikan materinya, sangat bagus sekali. Tadi tentang digital itu jujur kami di lembaga kami belum bisa terlaksana dengan bagus gitu, karena terkait dengan sarana prasarana. Nah, apakah kami bisa enggak artinya media pembelajaran mungkin di saat-saat anak pulang dengan mempergunakan media HP orang tua. Mungkin biasanya kalau di Bali jujur aja itu dari pagi ibu-ibu pada sibuk. Nah, biasanya anak dan ibu orang tua itu bisa bersama itu sekitar jam 6, jam 7 WIB. Nah, bisa enggak kami memberikan pembelajaran atau rangsangan pembelajaran pada jam-jam itu, tetapi melalui media HP orang tua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jujur kami belum maksimal menggunakan media dengan Zoom atau Summit atau yang lainnya yang ada yang gratis lah. Karena lembaga-lembaga di Bali, mohon maaf Pak, yang masih di desa-desa dana sangat minim sekali. Tetapi kami bisa memanfaatkan media-media yang sifatnya gratis. Nah, kami masalahnya beberapa orang tua tidak mungkin memiliki sarana-sarana yang lengkap. Nah, bisa enggak kami seperti yang Pak sampaikan tadi, paling tidak satu semester sekali lah kita ajak orang tua menonton atau di lembaga. Nah, mungkin di hari-hari yang tertentu. Misalnya jujur seperti kemarin Hari Kartini. Nah, mungkin kita sambil menonton perjuangan Kartini, kita menjelaskan apa itu emansipasi wanita. Nah, itu bisa enggak seperti itu gitu. Tapi karena terbatasnya media. Nah, yang ketiga jujur Pak, dengan adanya kurikulum merdeka, memang sangat dibutuhkan kebebasan guru. Tetapi mohon maaf, yang namanya manusia, yang namanya tenaga yang Pak sampaikan tidak semua pada mahir mempergunakan media-media yang sudah terbiasa. Nah, yang pertama kami di kelompok bermain khususnya itu para guru sedikit ada keluh kesah itu dengan membuat modul ajar, kemudian penilaian. Ada enggak bagi senior-senior saya yang di PP, ada enggak kisi-kisi yang modul ajar yang mudah dibuat, ya bisa ditulis tangan oleh para guru. Kemudian ada enggak
penilaian yang mudah, yang bisa tulis tangan dengan tulis tangan. Sebab begini, kami punya daerah yang ya dibilang kota ya, dibilang desa ya, dibilang kecil ya. Contoh daerah Seraya, itu Karangasem jauh sekali Pak. Kemudian negara yang dari kota itu menuju tempat lembaga itu bisa 6 sekitar 7 jam. Mereka sulit sekali. Nah, mohon dari PP dan yang lainnya, termasuk narasumber, kalau punya kisi-kisi, bocoran, 2 itu. Modul ajar yang mudah, kemudian yang bisa tulis tangan, dan termasuk penilaian yang mudah dan bisa tulis tangan. Terima kasih kepada narasumber yang saya paling hormati, Bu Nining, yang selalu setia menemani di TV Himpaudi, termasuk Bu Ana yang selalu koordinator TV Himpaudi. Semoga Himpaudi selalu aja merdeka. Merdeka, iya siap. Baik, wah panjang nih. Banyak hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Wayan. Mudah-mudahan Bapak narasumber juga masih sempat ya dengan kita, dan karena juga ada beberapa teman-teman yang sudah chat terkaitan dengan juga pertanyaan. Mungkin izin menyimpulkan dari pertanyaan Bapak Wayan bahwa bagaimana menyikapi penggunaan media pembelajaran pada anak usia dini, baik di lembaga itu sendiri dan juga bekerja samanya dengan orang tua terkait dengan kesibukannya mereka pada saat kegiatan di rumah gitu ya. Kemudian juga keterkaitan dengan emansipasi wanita. Wah, di saat Hari Kartini nih kita ya, masih memperingati Hari Kartini. Bapak Wayan, terima kasih mengingatkan kita menjadi seorang wanita yang sesungguhnya atau perempuan yang sesungguhnya ya. Kemudian juga keterkaitan dengan modul ajar, penilaian gitu ya, yang ada di kurikulum Merdeka. Ya, kami mungkin yang pertama berharap mudah-mudahan Bapak Wayan dan seluruh Laskar Himpaudi di sana sudah terdaftar ya, karena kalau tidak salah untuk pendaftaran di IKM itu diundur ya hingga tanggal 7 Mei. Mudah-mudahan Bapak Wayan sudah tergabung di sana untuk bagaimana akan menikmati bersama-sama tentang kurikulum Merdeka. Ya, nanti kami akan coba boyong kepada Popo, barangkali nanti Popo akan mengadakan diklat dedikasi ya, yang terkaitan juga hari ini ada gitu kegiatan dengan diklat dedikasi bersama Provinsi Bali bersama Ibu Santi. Ya, Bapak silakan. Baik, terima kasih Ibu Ning. Bapak Wayan yang saya hormati, terima kasih pertanyaan yang cukup luar biasa Bapak. Terkait dengan pemanfaatan teknologi, Pak. Ada beberapa keterbatasan yang ada di satuan pendidikan kita, tapi semangat kita untuk terus bisa memanfaatkan teknologi di era digital ini agar kita tidak terlalu jauh tertinggal. Nah, penggunaan HP tadi yang sempat disinggung oleh Bapak Wayan, milik orang tua sebagai sarana prasarana terkait dengan digital, bagi anak PAUD dapat menjadi satu solusi yang efektif tentunya Bapak, jika dikelola dengan bijak. Nah, ada beberapa langkah yang mungkin dapat diambil untuk memastikan bahwa penggunaan HP milik orang tua tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi perkembangan anak tentunya. Yang pertama adalah pilihlah konten yang tepat. Kita pastikan untuk memilih konten atau isi yang akan kita ambil yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Kita pilih aplikasi, kita pilih permainan, kita pilih materi pembelajaran yang mendukung perkembangan kognitif, motorik, bahasa, dan juga sosial emosional anak. Yang kedua adalah kita pantau penggunaannya Bapak Wayan dan Bapak Ibu Laskar Himpaudi. Orang tua perlu memantau secara aktif penggunaan HP oleh anak. Tentukan batasan waktu penggunaan. Pastikan anak tidak terlalu lama terpapar pada layar. Kita gunakan fitur pengaturan waktu atau aplikasi kontrol orang tua yang tersedia. Dan ini saya kira tadi sudah kita bahas di awal terkait dengan dampak-dampak negatif yang mungkin akan muncul dengan penggunaan gadget yang terlalu lama. Yang ketiga, kita bergabung dalam aktivitas bersama. Kita manfaatkan HP untuk aktivitas bersama antara anak dengan orang tua. Misalkan bermain permainan edukatif bersama, menonton video pendidikan bersama, atau mungkin membaca cerita digital. Ini tidak hanya memperkuat ikatan antara orang tua dengan anak, tapi juga memungkinkan orang tua untuk terlibat secara langsung dalam pengalaman belajar pada anak. Nah, yang keempat, Bapak Wayan
dan Bapak Ibu sekalian adalah kita ajarkan etika digital pada anak. Kita ajarkan anak tentang etika digital, termasuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain secara online, menjaga privasi, dan juga bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Nah, hal ini penting untuk membantu anak mengembangkan keterampilan digital yang sehat dan aman sejak dini. Yang kelima yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah membuka komunikasi, Bapak. Jadikan penggunaan HP sebagai kesempatan untuk membuka komunikasi dengan anak tentang apa yang mereka lakukan secara online. Ajukan pertanyaan tentang konten yang mereka lihat, beri pujian atas prestasi mereka, beri saran dan bimbingan jika diperlukan. Nah, yang keenam, kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, selain HP, kita pastikan lingkungan di sekitar anak mendukung pembelajaran dan pengembangan mereka. Kita sediakan buku, mainan edukatif, kemudian ruang bermain yang memicu imajinasi dan juga kreativitas pada anak. Nah, kemudian yang kedelapan yang bisa kita lakukan adalah terlibat dalam proses pembelajaran. Orang tua dapat berperan sebagai fasilitator dalam penggunaan HP sebagai sarana pembelajaran. Caranya dengan kita libatkan anak dalam pemilihan konten, diskusi apa yang mereka pelajari, dan juga kita dorong mereka untuk mengajukan pertanyaan atau berbagai pendapat. Yang ketiga, yang ke-8 mungkin yang bisa kita ambil di sini adalah kita jaga keseimbangan, Bapak Wayan. Selain menggunakan HP, pastikan anak juga terlibat dalam aktivitas offline yang mendukung perkembangan anak, misalkan bermain di luar rumah, berinteraksi dengan teman sebaya, atau berpartisipasi dalam kegiatan kreatif di rumah. Nah, dengan kita harapkan dengan memahami poin-poin di atas, penggunaan oleh anak PAUD dengan bimbingan dan pengawasan orang tua tentunya akan menjadi sarana yang efektif dalam mendukung pembelajaran dan pengembangan anak di era digital ini. Demikian Pak Wayan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penggunaan Zoom secara efektif sebagai pendukung pembelajaran pada lembaga PAUD tentunya membutuhkan perencanaan yang matang dan penerapan praktis terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak usia dini. Nah, Bapak Wayan, ada beberapa tips dalam memanfaatkan Zoom secara efektif dalam konteks PAUD, Pak ya. Yang pertama, kita pilih konten yang sesuai. Maksudnya adalah kita pilih konten pembelajaran yang sesuai dengan usia dan minat anak-anak. Kita gunakan materi yang interaktif, visual, menarik, dan mempertahankan perhatian mereka selama sesi Zoom. Misalkan ini akan kita mulai penggunaan Zoom meeting. Yang kedua, kita rencanakan aktivitas yang interaktif. Di sesi Zoom sebaiknya tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tapi juga melibatkan interaksi langsung antara guru dan anak-anak. Kita rencanakan aktivitas yang melibatkan pertanyaan, diskusi, permainan, dan juga kegiatan-kegiatan kreatif yang dilakukan secara online tentunya. Yang ketiga, kita bisa memaksimalkan fitur Zoom, Bapak. Kita manfaatkan fitur Zoom seperti penggunaan kamera, obrolan, teks, papan tulis digital, dan sebagainya untuk meningkatkan interaktivitas dan efektivitas pembelajaran itu sendiri. Dan yang keempat, tentunya kita pastikan koneksi internet kita stabil. Sebelum sesi Zoom kita mulai, kita pastikan bahwa koneksi internet di satuan pendidikan kita cukup stabil untuk mendukung video dan audio secara lancar. Tentunya ini akan memungkinkan penggunaan koneksi internet yang khusus yang dapat diandalkan. Yang kelima, Bapak Wayan, kita beri arahan yang jelas. Kita berikan arahan yang jelas kepada anak dan orang tua tentang bagaimana cara menggunakan Zoom dengan benar. Kita berikan petunjuk dari sesi ke sesi untuk penggunaan itu sendiri. Nah, mungkin itu Bapak Wayan, dan terakhir terkait dengan pemahaman tentang kebebasan guru dalam Merdeka Belajar, dalam pemanfaatan media pembelajaran tentunya akan membawa implikasi yang penting dalam konteks PAUD. Guru akan memiliki kebebasan untuk memilih dan merancang media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak PAUD, yang sekaligus menyesuaikan dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Namun Bapak Wayan, Bapak Ibu Laskar Himpaude yang saya hormati, kebebasan juga diiringi dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang digunakan benar-benar mendukung proses pembelajaran pada anak. Nah, dalam konteks pembuatan modul ajar misalkan, yang mudah bagi anak PAUD, kebebasan guru dapat diinterpretasikan sebagai fleksibilitas dalam merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat anak-anak itu sendiri. Nah, guru di sini memiliki kebebasan untuk menggunakan berbagai macam media, misalkan gambar, video, lagu, cerita,
kemudian permainan, dan aktivitas kreatif yang lainnya yang dapat tentunya memperkaya pengalaman belajar pada anak. Nah, secara garis besar, Bapak Wayan dan Bapak Ibu Laskar Himpauti, permasalahan utama di modul ajar pada anak adalah bagaimana membuat sesederhana mungkin tanpa mengorbankan esensi pembelajaran. Nah, strateginya saya tulis di garis besar. Yang pertama adalah sederhanakan bahasa dan konsep Bapak. Yang kedua, gunakan gambar dan visualisasi. Yang ketiga, aktivitas interaktif dan bermain. Yang keempat, beri pilihan. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua. Nah, kemudian terkait dengan penilaian tadi yang Bapak tanyakan, mungkin bisa dengan melalui observasi, portofolio, wawancara, permainan simulasi, kolaborasi dengan orang tua. Nah, itu semua mungkin akan kita bahas lebih mendetail lagi dalam workshop lagi ya Pak ya. Jadi dengan mengintegrasikan kebebasan guru dalam Merdeka Belajar dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik anak PAUD, pembuatan modul ajar yang mudah dan penilaian yang efektif bagi lembaga PAUD diharapkan dapat dilakukan dengan baik. Yang ini akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, interaktif, dan mendukung perkembangan holistik pada anak-anak usia dini. Iya. Demikian Bapak Wayan, Ibu. Mudah-mudahan Pak Wayan terjawab ya, begitu gondongnya dengan pertanyaan narasumber kita pada pagi hari ini. Mumpung ada kesempatan bersama narasumber hebat kita, karena beliau kan fasilitator ya Pak ya. Jadi fasilitator penggerak gitu ya, skala penggerak. Jadi otomatis lah itu terkait dengan kurikulum udah pastinya gitu ya, beliau ada di sana. Ya, mohon izin dan mohon maaf sekali lagi kalau Bunda Mary dari Serang, Banten ada pertanyaan juga, tapi terkaitan dengan waktu, tapi insya Allah tadi sudah tersinggung ya jawabannya melalui pertanyaan dari Bapak Wayan dari Bali. Iya, ayah bunda hebat, yuk bersama kita sepakat manfaatkan HP atau handphone, bukan mengabdi kepada handphone ya. Media bermain itu kembali kepada kegiatan yang sesungguhnya sudah ada di lingkungan kita masing-masing, keterkaitan dengan keterbatasan kemampuan dari seorang lembaga pendidikan anak usia dini dengan sarana prasarana yang kita miliki, kanan kiri terkait dengan LUSPAT dan lain-lain. Yuk kolaborasi yang apik, manfaatkan sebaik-baiknya dengan orang tua seperti yang tadi sudah sampaikan oleh narasumber kita. Untuk itu, Bapak, terkait dengan waktu juga, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang teramat sangat buat Bapak. Hari ini sudah berkenan menjadi narasumber. Untuk itu, Bunda Ana nanti mungkin akan menyampaikan satu dan lain hal terkaitan materi dan narasumber hebat kita. Iya. Bunda Ana. Oh izin, Bunda Ana mungkin masih sedang mengantri ke dokter ya, dengan Ayu Yuni juga seperti itu. Kondisinya tadi kurang sehat. Jadi izin. Mas Haki boleh mohon dibantu untuk ucapan terima kasih dari kita, dari pengurus pusat Himpaudi kepada Bapak. Iya, alhamdulillah mohon terima dengan segenap hati dan perasaan cinta untuk Himpaudi dari seorang ayah yang telah mengaku ketertarikannya pada anak usia dini pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih yang teramat sangat di hari Minggu tanggal 28, di hari yang harusnya weekend ya. Tapi Bapak masih berkenan bersama kami. Terimalah piagam penghargaan ini kepada Bapak Muhammad Idie Amin SS MPD Dipel TOEFL di hari ini dengan tema tantangan dan peluang dalam mengembangkan PAUD di era digital yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum kita Dr. Betty Nuraini MM dan Sekretaris Umum Ibu Yuni Herlina MTPD. Mohon diterima Bapak. Iya. Bapak izin closing statement-nya sedikit saja untuk kita semua supaya bagaimana kita memaknai tentang digital. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Ning, Bapak Ibu Laskar Himpaudi yang saya hormati. Dengan paparan yang sudah kami sampaikan di awal terkait dengan bagaimana kita bisa membaca peluang-peluang yang ada dengan tetap memperhatikan tantangan, tapi sikap optimisme harus tetap kita miliki. Ketertinggalan yang mungkin ada pada beberapa satuan pendidikan kita dapat terus kita motivasi diri kita dan juga rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan yang lain bahwa teknologi adalah sebuah keniscayaan dan digital ini memang sudah eranya. Jadi siap tidak siap kita harus menyambut dan berada di dalamnya. Maju terus, pantang menyerah, dan semoga kita sukses bersama. Amin. Yes. Tangan dua saya. Merdeka ya, Himpaudi Jaya. Iya. Jaya.
bagi teman-teman yang saat ini mengikuti baik ada di Zoom ataupun di link YouTube, pastinya penasaran ya dengan materinya karena terpotong. Saya lihat tadi slide-nya tuh sekitar 45-an gitu ya, tapi terbacakannya hanya kurang lebih 30 menit. Jadi mohon maaf. Untuk itu Ayah Bunda kita ingatkan untuk mengisi link registrasi dan daftar hadir, pastikan sematkan foto bukti kegiatan teman-teman mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Iya, dan diingatkan juga untuk teman-teman di Provinsi Bali sana, alhamdulillah hari ini tepatnya di jam 10 nanti, mohon hadir sih 30 menit sebelumnya ya, bahwa pengurus pusat Himpaudi bekerja sama dengan pengurus wilayah Himpaudi Provinsi Bali akan belajar bersama dalam giat menyambut HUT Himpaudi ke-19. Bismillah, nanti diklat dedikasi secara daring tentang asesmen kurikulum Merdeka di Satuan PAUD akan segera tayang. Untuk itu kami ucapkan selamat bergabung untuk Provinsi Bali dan Ketua PW-nya juga hari ini alhamdulillah hadir bersama kita di Zoom ini. Semoga Provinsi Bali nanti dalam kegiatannya selalu lancar, amin. Dan nanti akan ada membersamai kita tentunya Ketua Umum Popo Betty, ada Bunda Rizky Maisun dari Pengembangan Kurikulum Ahli Pratama, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek, juga ada Bunda Nila dan Bunda Rusi dari pengurus pusat Himpaudi. Iya, untuk itu izinkan kami mengucapkan terima kasih yang teramat sangat kepada yang tercinta yang terhormat, Popo Dr. Betty Nur Aini MM, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi. Juga terima kasih kepada Bapak narasumber kita, hari ini telah berkenan membersamai kita. Terima kasih juga kepada seluruh kru Himpaudi TV yang bertugas pada pagi hari ini. Semoga teman-teman nanti tetap akan bergabung bersama YouTube channel Himpaudi TV dan pastikan mengikuti kegiatan talk show Himpaudi pada kegiatan atau waktu lain karena pastinya akan sangat menarik buat teman-teman. Untuk itu pastikan klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Iya, demikian Himpaudi TV untuk hari ini. Saya Suningsi beserta kru Himpaudi TV yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini Indonesia, Himpaudi Jaya.